di masa pengantin baru Jamret. Hadiah pernikahan juga membuat kesulitan yang sedang mereka hadapi berkurang. Sekarang mereka lebih tenang dengan skor 3-1 ini. Gol yang paling Yo, kembali lagi bersama kami, duet maut, duet remuk, Waduh, duet tua. Lebih duet tepat. tua di Halftime Show Bola.com. Saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. kita bahas apa nih pekan pertama? Ngomong-ngomong sebelumnya Emeng. tuh 5 gol ya, keren banget ya. Pekan perdana ya, Sabtu Liga 1 ya kalau lihat tadi Ada barusan. banyak gol, cuman ada 5 yang kita pilih. Iya. Memang setuju lah sama pilihan produser kita. Ada 5 gol, keren-keren semua. Kita ngomongin kedua. Kalau klub dulu gua aja. sih gini sih, gua tuh agak tertarik ngelihat fenomena ini apa namanya? Apa? Klub-klub habis juara seret kemenangan gitu. Tapi kan Persija, bukan Persija ya, Bali United. Nah, ini ya. Bali United kemarin kan 0-0 lawan Persita klub promosi. 0-0. Ternyata ya 0-0 ya. Ya. Ternyata 3 musim terakhir setiap juara di era Liga 1 selalu setiap Pertandingan musim pertamanya selanjutnya selalu seri. berakhir imbang semua. Musim lalu Persija ketemu Persija. Bali United gitu kalau nggak salah ya. Kalau salah Nggak ya salah bener dong. dipahamin lah. Dan kemudian Bayangkara juga meraih hasil imbang, dan menurut gua apakah ini pertanda bahwa akan trennya bahwa kan di Liga Indonesia ini unik, habis juara biasanya langsung justru. Pernah ada klub yang degradasi, lo inget gak sih di awal? Siapa? PSIS Semarang kan, Ya. juara 2000 ya, 2000 Persija Semarang. 99 ya. 99 kan Persija, PSM Persija habis itu. Nah, mereka ini musim berikutnya mereka degradasi gitu kan. Persija pun kan udah tahu sendiri musim lalu hampir degradasi, Cing. Untung di akhir musim mereka peringkat 10, walaupun itu butuh 3 kali pergantian Ganti pelatih. pelatih. Loh ya. Kemarin Bali United lawan Persita, padahal Persita tim promosi. Promosi. Menurut lo bagaimana sih, kenapa Persita emang istimewa kalau lo lihat? Persita itu kan pemainnya pemain yang matang. Ada Hamka di situ, Iya, ya kan? Hamka. Ada siapa? Samsul Arif situ kan? Oh iya, strikernya Samsul Arif Samsul ya. Arif di situ. Jadi memang nggak bisa diremehkan. Terus pelatihnya juga kan sebetulnya Coach Widodo itu punya pengalaman jadi asisten pelatih timnas. Iya, Ya kan? Pengalamannya banyak, ilmunya juga Dan banyak. patut lo ingat, itu mantan pelatih Bali United. Ah, Nah, iya, dia tahu betul. banget kan apa Betul. namanya kok bagaimana cara timnya bermain. Dia juga pelatih dari Liga 2. Jadi nggak terlalu asing sama pemain-pemainnya kan. Pemain-pemainnya masih banyak yang dari Liga 2. Dipertahankan ya. Ditambahin sama pemain yang pengalaman kayak Hamka sama Samsul. Itu pengaruh banget sih kalau menurut gue. Win, apalagi yang menarik menurut lo? Ngomongin tim promosi aja dulu. Persiraja juga bisa naik. Ngomong-ngomong gitu, tim promosi nggak ada satupun yang kalah Nggak loh, ada Cing. yang kalah. Persiraja juga 0-0. Iya. Lawan siapa? Bayangkara. Bayangkara. Mantan Tim mainnya unggulan di ya Aceh, kan? iya. Mainnya di sana kan. Satu di lagi Aceh. si Persik Kediri juga lawan Persebaya, tim unggulan di Betul. Surabaya loh, itu Surabaya. barang langka loh bisa kalah. Kalau bisa. gue sih ngelihatnya Persebaya ini agak terbebani kemarin kan. Ekspektasi tinggi publik ya. Pas pembukaan, terus musim lalu mereka jadi runner up, baru Piala Gubernur Jatim baru juara, kebobolan dulu malah. Kebobolan dulu itu yang gue bilang Lewat ini. penalti. Dan menurut gue kan Persik ini kan termasuk ya, walaupun dia punya nama besar di era pertengahan 2000, tapi memang kan seperti pembahasan kita sebelumnya, minimalis nih menjelang menatap musim ini kan, banyak pemain yang nggak terkenal gitu. Tapi kalau ngelihat bagaimana mereka memberikan perlawanan, luar biasa ya menurut gue. Ya, tapi memang beban sih buat Persebaya. Jadi di pertandingan pertama di kandang lawannya Persik, bisa jadi kemarin tuh nothing tulus malah si Persik. Nothing tulus itu
hampir tanpa beban, bukan Iya. nggak tulus ya. Bukan nothing tulus, itu bukan nggak tulus. Biasa bercandaan garingnya keluar lagi. Tapi Apalagi? kalau lo lihat Fenomena nggak nih, menarik. gue masih tertarik ke klub promosi nih. Menurut lo dengan bekal hasil imbang ini, apakah ini pertanda bahwa mereka akan berbicara banyak atau terlalu dini sih? Masih terlalu dini ya sebenarnya. Kayak Persiraja kan sebenarnya rugi ya kalau dia ngasih imbang di kandang Iya, ya. betul. Jadi memang kalau liga ini kan butuh konsentrasi sepanjang musim gitu, konsistensi sepanjang Konsistensi. musim. Kalau enggak memang penyakitnya tim promosi kan gitu. Habis naik lalu kayak gagap di Liga 1 turun lagi. Faktor kematangan juga ya, artinya Iya. bahwa jadwal padat dan macam-macam kan bagaimana mereka kedalaman skuad bisa juga jadi masalah. Yang hal yang paling luar biasa lo lihat siapa nih Win di pekan perdana? Ya tim-tim yang menang dengan skor besar. Madura ya 4-0. Madura tak iya. Madura. Tapi gua lihat hal yang berbeda. 4-0 apa 3-0? 3-0 ya. Ya tolong kalau ada yang salah-salah lagi kembali lagi. Udah faktor umur. Bagaimana lo lihatnya kalau Madura? Madura ini sebenarnya nggak mengherankan. Kenapa nggak mengherankan? Karena memang di beberapa musim, 3 atau 2 musim terakhir ini Madura kalau di awal musim memang bagus. Startnya selalu bagus. Iya, startnya Tapi bagus. kempos di pertengahan atau terakhir. Di pertengahan musim mereka bisa jadi juara paruh musim, 2 musim atau 3 musim yang lalu. Tapi habis itu setelah paruh musim pelan-pelan turun. Nah, ini sebenarnya nggak heran. Tapi gua ngeliat ada hal yang baru juga sih, Win. Banyak pemain muda loh di sana musim ini dan menurut gua daya tahan selama ini kan kalau gua yang ngebacanya adalah Madura United banyakkan startnya ini karena banyak pemain veteran kan. Kempos di pertengahan ini ketika fisik mulai terkuras semuanya. Ini kok lebih seger gua lihat yang lainnya gitu. Apa kacamata gua yang salah atau benar? Kacamata, Padahal nggak pakai kacamata. Mengaku Biasa. tidak perlu kacamata, tapi Ada. sebenarnya sudah butuh. Ada perpaduan sih. Kalau di tengah tuh Madura sekarang pakai Abimanyu. Ih, itu U19 ya? U22 terakhir ya? Ya, dia anak muda. Jadi melengkapi komposisi lini Dan tengah. habis cedera panjang loh Win, gue herannya bisa setelah cedera panjang kan musim lalu karena lutut kalau nggak salah kena gitu kan. Sekarang mainnya menggila lagi. Ya, anak muda, Anak muda, ya. motivasi dan bagus mainnya karena kan dia di tengah-tengah pemain-pemain yang udah senior tapi kelihatan dia bisa langsung nyetel dan ngelengkapin Madura United. Selain Madura siapa Win? Lagi nih? Yang... Persija oke juga Persija, meskipun agak kewalahan sih Iya. kemarin lawan Borneo FC. Gue ngelihat kok masih punya permasalahan di pertahanan ya. Maman ya menurut gue Ada faktor U juga sih. U juga walaupun pendampingnya Ryuji, tapi Ryuji itu seperti yang lo bilang sebelumnya spesialis kartu nih, kartu mati sama kartu merah atau kartu kuning. Kemarin nambah lagi, Iya. bunuh diri golnya. Iya, bunuh diri Dia yang gitu bikin kan. gol bunuh diri Iya, kan. makanya. Tapi gue menarik kalau ngomongin Persija adalah gue udah lama pengen nunggu gitu Evan Dimas. Dan Evan Dimas ini menurut gue beberapa tahun 2 Cetak tahun gol, terakhir ya dia kurang produktif kan. Sementara kan ketika awal karirnya sebagai pemain timnas U19 dia tuh mesin gol utama timnas U19. Ya. Kan kemarin bikin gol cantik itu menurut gue gila nih. Apakah petanda lebih baik? Walaupun gue lihat dia nggak main 90 menit loh. Dia harus tampil jadi pemain pengganti. Ya. Kenapa tuh? Cedera kemarin gitu ya? Itu nggak tahu karena apa si pelatihnya. Tapi kalau dia tampilnya biasa-biasa aja, bisa kehilangan tempat karena pemain-pemain lini tengahnya Persija kan Iya, bagus-bagus. menumpuk. Kemarin aja ada yang marah ngambek. Tahu nggak lo kejadian kondom? Wah, Dong botol. tas Indonesia banget gitu ya. Lo bayangin gitu kan tapi kena hukuman ya si Kena Sandi hukuman, Sute ya. Sandi Yang menurut Sute. gue perilaku kayak gitu jangan Iya. deh. Diganti tuh wajar lah. Tapi digantinya emang baru menit 19 sih. Kalau Menit 19. kita yang diganti kita pukul kan pelatihnya. Nggak cedera, Aduh. ya kan? Tim belum on fire bener gitu baru 19 menit. Diganti. Langsung Udah gitu marah, terus Aduh. yang gantiin dia Evan Dimas cetak gol cetak pula. gol gitu kan. Gue yakin Ivan Dimas juga kan yang orang baru nih. Dia udah lirik-lirik nih. Aduh, nanti gue di ruang ganti disemprot lagi nih. Tapi ternyata emang menurut gue pelatih keputusan pelatih itu tepat merubah permainan kan, Iya. lebih hidup gitu. Mengubah. Iya, merubah lagi. Salah mulu gue hari ini gawat. Merubah ini. itu menjadi Aduh, rubah. Iya, iya. Menjadi musang. Ya, mengubah. Kacung kampret gitu ya. Itu anak buah. Tapi bagus emang golnya Evan Dimas. Evan ya. Dimas ya. Tadi makanya dipilih sama produser kita kan jadi gol terbaik. Lu jangan ketawa lu. Umur lu muda dibanding gua. Yang bagus juga itu Arema. Wah, Arema menang di kandang lawan Arema. Tira ya. Lawan Tira Kabu. Arema itu padahal waktu main itu cuma 1 pemain asing dia pakai. Iya. Karena yang Belum lainnya sah ya? administrasinya Belum belum beres selesai. ya? Cuman Oh In Tune di lini tengah. Itu pun Oh In Tune udah umurnya udah 35.
Ya, dia waktu pertama kali datang kan sempat dicemooh sama Aremania, ini pemain tua, sama seperti ketika datang di Persib Bandung. Tapi kan emang kelasnya set piece-nya bagus, Iya. apa namanya umpan-umpan Otot dan orang Korea. iya, kasut biasa. ke Korea. Minum ginseng. Tapi lagi Sama tangkur buaya. tapi di sana lagi corona. Nanti aja tuh kalau urusan yang satu itu ntar kita dibahas di Arema keren selanjutnya. mainnya. Jadi mereka tuh ngadalin anak-anak muda. Terus pemain lokalnya itu kelihatan motivasi banget, termotivasi banget. Gua Sama pelatihnya, Bro. Handphone ganggu aja, ngerusak suasana aja. Kalau WA doang nggak apa-apa. Tapi asal gue jangan nih telepon. termasuk orang yang sebenarnya awalnya meragukan Arema akan main seperti ini, Win. Karena Dari kandang lawan. iya, ya. kandang lawan. Udah gitu bawa pemain cadangan cuma 5. Satu kiper. Nggak bawa striker. Jadi strikernya ada 2, langsung jadi starter dua-duanya. Gue ngelihatnya juga gini, ya apa? Biasanya gemerlap Arema ya. Apa musim ini banyak pemain muda baru tuh, ada satu kan yang keren banget tuh yang bikin gol kan. Hari Yudo, nggak mudah sih. sebenarnya. Berapa tuh? Hari Yudo. Ya Terus menurut Media Hari gue Yudo. sempat ragu gitu, tapi ternyata baru kelihatan bahwa emang inilah kenapa Gomez didatangkan ke Malang Iya, ya. memang taktik dan strateginya top dan racikannya memang pas ya. kemarin waktu lawan Tirakabo. Jadi Udah ganti nama tapi tuh. berapa menit nih? Tapi udah ganti nama tuh, tidak Persikabo. Apa? Persikabo 1907 berapa ya? 73 ya? 1973. 78 gue lahir. Oke, segmen pertama kelar ya. Kelar lah. Kita ngomongin nanti pemain-pemainnya lebih fokus lagi di segmen kedua. Segmen kedua kita lebih fokus ngomongin pemain. Tadi udah Individu sempat ya, kita bahas. individu ya. Sempat kita bahas. Siapa aja menurut lo pemain? Gue gini banget ya kayak ini. Nomor 1 maksudnya yang kita Pak Guru. bahas Kus Hedia Haryudo. Tadi golnya memang nggak kelihatan, nggak diputar. Nih nanti diputerin sama produser kita. Langsung dilakukan, berbahaya. Muhammad Rafli, tekanan kali coba dilakukan. Dan kita lihat Yudo dan gol! Dia cetak 2 gol ketika Arema main di kandang Tira Persikabo 1907 berapa ya? 73 kayaknya. Bagus 78 tuh. umur gua. Lahir gua. Mainnya si Heri Yudo itu dia simple mainnya. Padahal waktu musim lalu di PSS Sleman dia tuh jarang main. Jarang main. Kalah tempat. Dia kan striker posisinya. Kalah tempat sama Jujur ketika lo cerita gini gua gua juga sama berpikir ini siapa sih Yudo gitu kan. Maksud gua karena Ya, gue ingetnya sebenarnya- yang gue inget ada striker muda Arema yang musim lalu mengkilap kan pemain timnas. Rafli yang macam-macam duetnya gitu. Heri Yudo kemarin. Si Heri Yudo duet sama Rafli. Sebenarnya lo kudet juga sih Heri Yudo itu waktu Kalteng Putra promosi. Dia Dia top bintangnya. scorernya. Lalu pas promosi dia diambil sama PSS Sleman. Cuma waktu Jarang di PSS main. Sleman jarang main. Dia kalah sama striker asingnya Bokasvili. Ya kan, Apa kelebihannya apa tadi lo bilang? Simple tadi main. mainnya simple. Kalau gua ngeliat kayak Peri Sandria, Bro. Itu Jadi udah nggak legend banyak banget gocek, tuh. nggak banyak gocek, tendangannya keras, dia berani. Jadi bola 50-50 dihantam aja sama dia. Segar sih kalau ada muncul pemain lokal seperti ini karena kita tahu kan pemain lokal kita yang di posisi depan kan udah mulai udah pemain asing dan gua merindukan kayak gitu. Cuman masalahnya ini tanda tanya dia bakalan main terus jadi starter tidak nggak? ya? Iya, Iya. karena si Arema kemarin Punya pemain asing, Persema lagi. Ada pemain asingnya belum sah ya? Pemain asing ada 3 Iya, orang iya, belum sah dan ada banyak pemain depannya yang belum sah. Jadi kemarin tuh unik loh. Si Arema mainnya 4-4-2 formasinya. Itu Jarang udah itu, jarang 4-4-2 kan sekarang biasanya kan 4-3-2-1, Iya, 4-3-3 atau iya. 3-4-3, Iya. 4-4-2. Nah, dia dipasangin sama Rafli. Kalau 4-4-2 lo inget siapa Win? Gue inget Alfred Riedel. Piala AFF tuh main 4-4-2 dulu bilang formasi usang final. Ini jangan juara. Apa namanya dengan model kayak gini gitu. Keren mainnya si Heri Yudo. Jadi nggak banyak gocek, dia sundulan masuk, tendang masuk 2 gol. Gua yang kalau ngomongin tadi nyambung pemain lokal, striker lokal ini. Boas mulai tanda-tanda kebangkitan lagi nih bikin gol dia di Bangkitan. Iya. Dia kalau pembukaan sering cetak gol Iya, ya. 4 musim terakhir dia selalu bikin gol kecuali pertandingan musim lalu. Kalau nggak salah dia nggak main malah tuh lawan Persib waktu kalah 0-3. Kalau nggak main bisa bikin gol. Udah nggak usah dibenerin lah, Enggak udahlah. Bikin ribet aja. Kalau nggak main masuk bikin gol. Ya kayaknya nggak main, makanya dia nggak bikin gol. Tapi selalu dia laga debut selalu bikin gol. Dan menurut gua secara istimewanya nih yang pertandingan sekarang ini Persipura kan main di Kelabat, Cing. Di Manado. Iya, tapi katanya Jackson gua dengar cerita ketika bertanding tuh ketika Boas pegang bola, woi Boas, Manado Cing udah lama nggak punya tim.
punya Persema Manado. Iya. Sekarang udah nggak punya tim. Iya, dulu ada Firman Utina di sana gitu kan. Iya. Gue ngeliat bahwa apakah ini menjadi pertanda kebanggaan? Gue sih yakin ya, karena memang menurut gue Cuma berat bro. Kenapa? Umurnya berapa? 33 sih sekarang. 33, ya kan? Ya, daya tahan sih yang akan ini, karena kan banyak hal yang membuat dia musim lalu kurang produktif, atau 2 musim bahkan dia kurang produktif karena sering cedera. Produktif. Iya. Produktif. Pemain lain, Bruno Matos, ini Bruno properti hangat nih ya, dibilang mau bergabung ke Persib, Ah. iya kan? Pemain yang musim lalu dihina, dianggap apa di Persija kan, wah ini pemain apa, gelandang lagi nggak bisa mengoper gitu kan, mau individualis. Tapi ternyata memang ini pemain gila nih. Bruno Matos abis di Persija kemana coba? Bayangkara ya? Iya. Nah. Lu ngetes gua mulu, lu ngetes gua terus lu. Lu ngomong individualistis ya waktu di Persija. Waktu sebelum main lawan Madura United, gua juga mikirnya gitu bro. Tapi ternyata dia cetak 1 gol, cetak 1 assist. Wah. Jadi dia di beberapa momen itu justru bolanya tuh dikasih ke temannya yang temannya nggak bisa cetak gol. Dan jadi PR individualistis, egois itu mulai berkurang. di pertandingan pertama hilang. Karena gue inget banget tuh musim lalu kan sampai rumornya kan ribut sama Simic kan. Iya. Karena Simic merasa, lu kapan ngasih gua bola gitu kan. Bolanya digoreng. Sampai ada malah kalau bisa bola dibawa pulang bolanya. Iya, kadang-kadang udah ngeliatin gitu kan, ini orang hebat ngelewatin 3 pemain gitu. Tapi begitu keempat ini dia harus ngumpan ke orang, kapan bos? Gitu kapan? kan. Nggak bisa. Tapi itu enggak kemarin. Jadi dia 1 assist, tendangan bebas. Terus dia cetak gol, dikasih sama temennya, ya kan? Dikasih sama temennya. Gue inget bisa perang cetak Lampard gol. loh bro, kalau ngeliat si Bruno Matos nih sebenarnya tinggi, besar, punya naluri gol tinggi, tapi gue bilang PR-nya tadi tuh. Tapi kalau bener kata lo pertandingan pertama dia ini, kebetulan gue nggak nonton, sorry ya, gitu ya. Hilang egoisnya. Egoisnya hilang, maksud gue ini pemain bisa jadi luar biasa. Iya. Jadi pengganti yang pas buat Zahrahan. Iya, Zahrahan dibuang ya. Pergi dari Madura. Pemain berikutnya Siapa? Wander Luiz. Wih, ini pemain debutan baru Persib ya. Persib. Main di kandang, dia bisa cetak gol, pemain debutan. Gak gampang loh di Persib itu. Persib tuh tekanannya tinggi, apalagi baru kehilangan striker yang 2 musim terakhir amat produktif, Ezekiel. Ezekiel pindah ke mana? Bayangkara, ngetes lagi gitu. Aduh. Cetak gol. Iya. Dan permainannya cukup meyakinkan. Khas Brazil banget ya. Iya. Apa namanya? Takutik dikit, tendang. Dan Bobotoh tuh yang gua pantau di jejaring sosial, mereka tuh senang dengan kemenangan kemarin tuh seperti gini. Gua akhirnya bisa ngeliat tim gua main cantik. Iya. Gitu. Cuman main bagus tapi bisa main cantik. Dan ini kan sebenarnya jadi PR terbesar Persib beberapa musim terakhir kan. Bahwa Persib itu kan di zaman Perserikatan dikenal dengan bola-bola pendek merapat yang nontonnya enak gitu. Iya. Ada sederajat, Jajang Berjaman gitu kan. Sekarang kayak seperti kembali lagi. Dan emang gua lihat khas Belanda banget gitu loh. Padahal Persib kan banyak ditinggalin pemain-pemain senior. Pemain muda juga. Yono pergi, Ahmad Jufrianto pergi, Duasel itu juga pergi. Tapi ternyata tim barunya oke di pertandingan pembuka. Dan menurut gua solidnya gini sih, memang benar. Pelatih itu butuh pemain yang memang sesuai keinginannya. Masih ingat musim lalu Robert datang kan juga dia udah nggak bisa belanja pemain, bro. Pemainnya udah ada ya? Iya, pertengahan musim dia baru ganti pemain asing. Dan menurut gua pertengahan musim kan nggak ideal kalau kita ngomongin tentang satu musim. Itu juga sih berpengaruh kan sekarang benar-benar lu pilih deh pemain yang lu suka. Ternyata oke. Tapi konsistensi bisa nggak nih Persib nih? Betul. Problemnya kan selalu gitu. Ini ujiannya sebetulnya buat tim-tim yang meraih kemenangan. Madura kemarin lawan Barito, terus Persib ya lawan Persela, terus apalagi Arema lawan Tira. Belum ketemu sesama tim yang besar. Wah. Persib misalnya ketemu Persija, ya kan? Madura ketemu Persebaya. Nah, ini ujian yang bakal lebih kelasnya ujiannya lebih Arema ketemu Persebaya atau Arema ketemu PSM. Ini kalau udah saling ketemu sama tim-tim besar baru makin terlihat. Tapi intinya bisa. Kita puas lah ya ngeliat pekan pertama ya. Produktivitas golnya banyak, ya kan? Banyak pemain-pemain baru yang unjuk gigi gitu kan, menunjukkan bahwa kualitas mereka memang, dan kita udah merindu sih, udah lama kan nonton kompetisi. Satu lagi sih yang bikin kita puas. Apakah? Nggak ada keributan yang... Kecuali tadi, Sandi Sute ditarik keluar. Nah itu kan individu. Nggak ada keributan berantem. Seneng ya, nggak ada kontroversi yang... Kalau musim lalu, inget nggak waktu Arema lawan PSS? Kan sampai berhenti itu pertandingan. Jadi ini pembuka. Tapi mungkin mereka takut juga kan dipantau sama Satgas Anti Mafia Bola. Aduh. Satgas kan nggak mantau keributan. Iya makanya. Udah kelar? Kelar. Masuk ke segmen ketiga. Nggak ada keributan, tapi ini PR-nya di segmen ketiga. Kita lihat. Segmen terakhir kita di segmen ketiga. Mau ngapain sih? Pakai helm.
Nah kan susah kan nyopotnya. Terus deh. Wabah corona bro. Terus? Rumah gue di Depok bro. Terus pakai helm kenapa? Mahal, masker. Orang jual sampai 400-500 ribu. Jadi? Mendingan helm sendiri gitu kan. Dan menurut gue ini lebih aman, full face bro. Walaupun panas ya man. Tapi menurut gue ini bisa jadi ide brilian. Tapi ngomong-ngomongin corona nih ada kaitan sama Liga 1 nih, Shopee Liga 1. Ini yang pertandingan pertandingan paling seru pekan ini. Panas coy. Pertandingan paling seru Persija lawan Persebaya ditunda karena ada Wabah. Iya karena corona. menurut gue nggak sebenarnya bukan Liga Indonesia aja yang ditunda. Iya. Dan Thailand udah digelar tanpa penonton. Dan menurut gua kalau Liga Indonesia diputar tanpa penonton tuh nggak ada gregetnya bro. Apalagi Persija Persebaya coy. Apalagi pertandingannya Persija Ini lawan partai Persebaya. besar gitu kan. Kemarin Juve lawan Inter juga ditunda. Udah ditunda. Liga Thailand ya tadi kan udah tanpa penonton. Tapi mungkin ide gua ini bisa diomongin ke LIB sama PSSI kali ya. Kenapa? Penonton semua diwajibkan pakai helm begini aja ya. Kan mereka pasti naik motor banyak kan. Murah, nggak perlu beli masker lagi gitu kan, semua pakai helm semua gini kan. Cuma gila juga panas bro. 2 jam Mulai ngelantur lo ya. Kalau corona ini bukan cuma sepak bola yang kena dampaknya. MotoGP ditunda, ya kan? Iya. Yang di Qatar, yang di Thailand juga ditunda. ada 30 event. Gua catat kemarin gua baca berita di bola.com. Mana catatannya, Mas? Nggak gua bawa saya. Yang gede tuh Olimpiade terancam pastinya. Olimpiade, Piala Eropa, Piala Eropa. konser musik, ya kan? Iya. Konser musik juga. Green Day udah nggak main di Singapura. Green Day. Iya, paling pengen nonton gua. Emang udah beli tiketnya? Belum sih. Ngaku. Gue juga nggak. Green Day di Singapura. Nggak di, jadi. di mana? Di Manila juga. Nggak jadi. AHA juga. AHA di Singapura. AHA tahu nggak lo? Aha. AHA tahu nggak lo? Itu Bung Aha. AHA itu. AHA tahu nggak AHA? Apa tuh? American Hamburger. Makanan. Ya pokoknya bukan cuman olahraga. Musik juga kena. Dan ini kita timnas ini sebelum kita ngomongin Oh iya, itu pra Piala Dunia ya. udah pasti lawan tertunda Thailand, semua. kan? Lawan Thailand, lawan WA. kemudian WA udah pasti nggak terselenggara. Itu juga akhirnya kan program, walaupun juga keuntungan buat kita sih, Sintayong punya waktu lebih banyak mempersiapkan diri. Cuma kita nggak usah terlalu ngantor deh. Kita ngomongin Liga 1 nih, terancam ini. Baru satu pertandingan. Satu sih. pertandingan. Tapi pekan Pertandingan kedua lain nih ada. akan lebih seru nih. Apa yang lain kan tetap terselenggara. Gua sih niat big match itu tuh. Apa itu? Arema lawan Persib. Wah, tadi kejawab apa yang lo inginkan, Win. Langsung ketemu. Biru lawan biru. Biru. Ya, biru lawan biru. Nah, ini Arema kayaknya udah bisa nampilin pemain asingnya selain Sintayong. Sintayong. Oh In-kyun. Oh In-kyun. Jadi ada beberapa pemain asing yang 3 ya bisa main. Lo akan Bisa lihat punya seperti beres. apa nih, apa namanya, laga ini gitu. Sebenarnya ini jadi kayak pilihan si Malakama sih. Kemarin kan winning team nih lawan Tira Persikabo, menang 2-0. Nah, lawan Persib main di kandang, ini mau mempertahankan winning team atau pemain asing yang dimainin oleh Mario Gomez. Tapi- ini menarik. Tapi ngomongin tentang corona tadi, itu si pelatih Persib si Robert Rene kan duduk juga tuh kalau pemain ada penonton, dia sempat ngomongin kalau corona walaupun gue melihat gue pesaywer ya gue lihat ya, dia bilang kalau misalnya ancaman virus corona ya udah pertandingan Nggak usah tanpa pakai penonton. penonton. Dalam hati gue, lo maunya begitu kali gitu kan, karena ini pelatih kan kenal bener dengan Arema, karena Ya. dia mantan pelatih Arema yang membawa juara 2011 itu, 2010 ya. 2010. Iya. Jadi ini ujian buat Persib juga setelah main di kandang bagus. Mainnya pertandingan kedua Ujian yang sesungguhnya di kandang Arema. Win juga kasih tahu juga bahwa di Kasih bola tahu siapa nih? kasih tahu ke pembaca, ke pembaca ini emang dibaca. Penonton sama pendengar. Iya. Kan kita udah di podcast. Selain ya tadi kan kita ini udah di podcast 3 episode ya, 2 episode ya, 3 korupsi. 3 episode tapi gini. 3 episode. Ya, sejak minggu lalu kan kita juga udah mulai live podcast. Dan Pokoknya masuk podcast aja ya, ini kan. kita tuh bola.com menyiarkan pertandingan Shopee Liga 1 2020 secara podcast. Kita pilih pertandingan per pekan itu yang menarik. Yang gitu live kan. di Indosiar. Kalau Ya. ngeliat Persija lawan Persebaya nggak jadi, kayaknya produser, bagaimana produser? Arema Persib. Arema lah ya. lawan Persib. Ya, jadi kalian selain bisa nonton ini, acara ugal-ugalan ini, halftime show di podcast, ada juga live podcast pertandingan. Jadi kayak zaman dulu nih. Sambas. Dengerin radio. Lu tahu ya kan? Sambas? Tahu Sambas? Tahu dong. Gua ngetes juga nih. Tahu Tahu siapa dong. Sambas? Saudara. Jadi dengerin radio. Daya hayal lu tuh dipaksa untuk tinggi, Bro. Di tengah era globalisasi dan semacam-macamnya kayak Vicky. Ini. Jadi dengerin di podcast itu live podcast Ngomong nggak jelas. pertandingan Shopee Liga 1
2020. Oke Jangan kan? lupa. Yang aneh tuh dulu gini, Bro. Kenapa? Ini Bagaimana? agak Nostalgia kita, Iya, generasi tua. Nostalgia. Gua nonton stadion nih. Cukup. Stadion masuk di tribun. Orang pada dengerin radio. Oh iya, padahal tempel ya? nonton Panasonic, tadi. mereknya Panasonic. Radio Panasonic transistor Go, tuh. iya. Jadi ini radio didengerin, dulu belum ada banyak earphone, belum banyak. Nonton pertandingan tapi sambil dengerin radio gitu. Iya. Kalau Tapi emang seru banget sih. Jadi nonton gitu, kutak-kutik sebentar kotak penalti, angkat ke tengah saudara-saudara. Padahal wah suaranya udah tinggi, padahal bolanya masih di tengah. Masih tengah, karena delay. Tapi sebenarnya pola itu sekarang diulangin. Kalau sekarang kan eranya gadget, kan nonton pertandingan. Tapi kadang-kadang kan puluhan ribu orang gadget itu kan jaringannya nggak terlalu bagus. Kalau podcast live itu menurut gua lebih fleksibel. Ini Orang sambil nyetir, ya Ini kan? kayak promosi. Iya. Boleh lah, sah-sah aja, Boleh legal dong. lah. Orang punya kita. Sambil nyetir kalau ngelihat oke lah udah ada gadget Macet yang ya, nonton iya. gitu. Tapi kan bahaya kalau sambil nyetir. Iya. Nah, mending setel kita dengerin Sambil ngayal. Tapi pribadi. jangan ngayal jorok kan? Nah. Kalau ngayal jorok jangan di situ. Kalau itu bejo. Bejo. Bohong jorok. Jorok. Aduh. Ya, udah berapa menit, Bro? 7 menit. 3 menit. Tiga Masih menit bisa lagi. ngomongin yang lain nih. Ya, jadi Arema Persib ya. Fokusnya di Arema Persib. Pertandingan lain apa sih yang seru? Mesti dilihat dulu. Nah, Apa? mata gue untung nggak sakit. Persita Bayangkara. Persita. Apa lagi? Oh ini nih. Apa? Persita lawan PSM sebenarnya. Persita lawan PSM. Menurut lu bagaimana? Oke. PSM kemarin juga habis menang. Tahun Iya. apa, Bro, kemarin? Gue tuh PSS. sebenarnya termasuk gue termasuk orang yang ingin menonton pertandingan Persita karena gue ternostalgia tahun 2000-an sih. Oh iya, kita zaman liputan dulu ke Tangerang. Gue pernah lagi-lagi ngomongin helm. Jadi ceritanya pernah nih, waktu itu Persita lawan Persik. Jadi punya derby yang perlu kalian tahu anak-anak sekarang. Persita lawan tuh Persikota. Jadi saya pernah liputan datang ke Stadion Benteng, tiba-tiba di tengah kepungan orang lagi berantem. Hujan Akhirnya kita pakai helm, Bro. Pakai helm sama kayak ini, Bro. Pakai helm gitu kan. Akhirnya dan itu gua kangen masa-masa itu. Tapi Persita sekarang stadionnya baru. Iya, dan Internasional. pertemuan klasik juga lawan PSM menurut gua. Ya. Apa namanya? Dua tim yang sama-sama di era Liga Indonesia kan tim besar sebenarnya. PSM kemarin ada satu gol yang tadi dipilih sama produser kita. Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sidragon. Ngepas-ngepasin durasi, bagaimana kalau lu bahas Ferdinand Sinaga nih? Ini unik. Ferdinand Sinaga itu musim lalu dia dijadiin striker Pengganti kan? Banyak kan pengganti. karena pemain striker utamanya Markanen, terus si siapa pemain siapa yang naturalisasi itu siapa yang dari Wamena juga tuh Gai Junior. Junior. Itu Markanen jelek, Gai Junior main jadi striker, udah gitu cedera juga. jadi Ferdinand Sinaga akhirnya jadi striker. Yang gua dengar cerita di balik kisah-kisah itu semua, Ferdinand Sinaga tuh sempat pada pertengahan musim sempat bilang saya mau pergi karena saya sering pergi jadi cadangan. Pergi kemana? Entah kemana Mall, gitu. pergi kemana? Iya gitu. Nggak bisa sekarang, ada corona. Ya, jadi dia sempat mau Tapi pergi. ternyata- Tapi waktu itu kan pelatihnya yang Dalice siapa namanya? Dari J. Kalezic. Orang unik juga tuh. Kan bilang, lu sabar aja Tong. Kayak orang Betawi. Lu sabar aja Lai. Iya. Gitu kan. Putaran kedua lu akan punya kesempatan bermain lebih banyak dan waktu itu kan putaran kedua ya Ferdinand kan produktif bener gitu kan. Iya. Dan menurut gue memang ini tadi ngebahas sedikit dari pemain lokal penyerang yang produktif. Produktif. Aset. Gak usah dibenerin lah. Udah pasrah gue, udah salah terus. Kemarin cetak gol keren, tendangan bebas. Iya. Ferdinand Sidragon. Jadi ini kemungkinan dia akan main jadi starter dan jadi pemain yang membahayakan Persita. Yang pastinya kita juga berdoa semoga teman-teman jangan terlalu panik juga sama virus corona tadi kan. Dan Liga Shopee Liga 1 ini tetap berjalan dengan mulus. Amin. Tanpa ketakutan dan macam-macam. Walaupun juga dalam arti wajar aja semua panik. Tapi udahlah, moga-moga aman-aman saja. Omongan lo kayak gini, kayak ini. Agim gitu. Kayak tausiah. Tahu sih. Kita udah tua tuh biasa mendekatkan diri sama Tuhan, Bro. Oh iya. Bertobat kita. Ini udah kelar. Dosa. Udah kelar ya? Edisi ini udah kelar, jangan lupa dengerin podcast, nonton ini, yang ketinggalan dengerin podcast, Dan ada live match podcast. jangan lupa, Susah banget ngomong. gratis soalnya. 31 Kalau bayar lu boleh boleh keberatan, gratis lu. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi minggu depan di halftime show berikutnya.